Bersua kembali saudara, anak buah Irjen Teddy Minahasa yang terjerat kasus narkoba AKBP Dodi Prawiranegara mengungkap adanya dugaan rekayasa peristiwa yang dirancang Irjen Teddy Minahasa demi menutupi kasus narkoba yang menjeratnya. Pengacara AKBP Dodi akan meminta perlindungan hukum ke LPSK. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara melalui kuasa hukumnya Adril Fiari Purba mempertanyakan tuduhan pengacara Irjen Teddy Minahasa tentang upaya penjebakan terhadap Linda Pujastuti dan uang pribadi 20 miliar rupiah yang disebut Teddy untuk menangkap bandar narkoba. Menurutnya, hal ini tidak etis dilakukan oleh Jenderal Bintang 2. Adril mengatakan kliennya bukanlah pengguna ataupun pengedar narkoba seperti yang dijelaskan kuasa hukum Teddy Minahasa. Dari keterangan semua kliennya, Teddy Minahasa lah yang menjadi otak dari kasus narkoba ini. Teddy juga disebut memaksa AKBP Dodi untuk menjalankan perintah menggelapkan narkoba dengan menukarnya dengan tawas. Hukum paling dekat mungkin hari Senin kami akan bersurat ke LPSK. LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk pastinya minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami. Yang minta perlindungan hukum terhadap klien-klien kami ini, satu AKBP Dodi, dua Ibu Linda Pujastuti, yang ketiga Bapak Samsul Ma'arif. Karena tiga orang ini adalah saksi kunci yang bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana peran Pak Teddy. Terkait pengajuan perlindungan ini, LPSK menyatakan terbuka untuk menerima permohonan perlindungan dari AKBP Dodi. Jika sudah masuk, maka LPSK akan melakukan investigasi dan asesmen apakah pemohon memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Karena AKBP Dodi adalah tersangka, sehingga perlindungan yang diberikan adalah sebagai justice kolaborator. Nah, mengenai AKBP Dodi, karena yang bersangkutan ini tersangka dari satu perbuatan pidana, ya mungkin yang dimaksudkan adalah perlindungan sebagai justice kolaborator. Untuk justice kolaborator itu ada syarat-syaratnya, diantaranya dia bukan pelaku utama, dia bersedia bekerja sama, dia bersedia mengembalikan kerugian negara kalau ada, dan sebagainya ya. Selasa 18 Oktober kemarin, polisi sudah memeriksa Irjen Teddy Minahasa dalam kasus dugaan jual beli narkoba setelah sebelumnya sempat ditunda karena alasan kesehatan gigi. Pemeriksaan kasus jual beli barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan di Propam Polri karena Irjen Teddy masih di penempatan khusus. Selain Irjen Teddy Minahasa, ada 4 polisi yang menjadi tersangka dugaan jual beli narkoba, termasuk mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Selain itu, ada 6 warga sipil yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya soal kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa sudah ada rekan jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang akan melaporkan dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Gracia melalui pengacaranya, anak buah Irjen Teddy AKBP Dodi Prawiranegara menuding Teddy sebagai dalang di balik kasus jual beli narkoba ini. Nah, sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian? Baik Tifal dan juga saudara, yang jelas tim penyidik dari Polda Metro Jaya pun ini masih terus melakukan pendalaman terkait penyelidikan ini. Karena sebelumnya yang disampaikan oleh kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat, pada sidang pemeriksaan Selasa lalu, ia menyampaikan bahwa polisi banyak mempertanyakan bagaimana komunikasi antara Teddy Minahasa dengan Dodi Prawiranegara, kemudian bagaimana mereka bisa mengenal Linda. Karena ada beberapa poin yang disampaikan dari sidang pemeriksaan ini. Di antaranya adalah ada 2 versi keterangan berbeda yang disampaikan oleh Teddy Minahasa dan juga Dodi Prawiranegara. Kalau keterangan versi yang disampaikan oleh Teddy Minahasa, ia membantah disebut ataupun namanya disebut sebagai pengedar narkoba atas barang bukti kasus narkoba milik Polres Bukit Tinggi, saudara. Justru ditekankan bahwa Teddy Minahasa merasa dijebak karena pada saat AKBP Dodi Prawiranegara ini menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi,
Teddy Minahasa menilai bahwa Dodi tidak melakukan sesuai prosedur dan keluar dari perintah yang disampaikan oleh Teddy Minahasa kepada Dodi Prawiranegara, bahwa ternyata diam-diam Dodi Prawiranegara ini sudah melakukan transaksi jual beli narkoba di Jakarta, saudara. Nah, itu keterangan versi menurut Teddy Minahasa. Sedangkan kalau keterangan versi yang disampaikan oleh Dodi Prawiranegara, ia pun juga membantah bahwa dirinya disebut sebagai pengedar narkoba. Justru AKBP Dodi Prawiranegara menolak perintah atasannya, yaitu Irjen Teddy Minahasa, untuk menyisihkan barang bukti hasil sitaan dari Polres Bukit Tinggi, saudara. Namun karena ia didesak terus-menerus oleh Teddy Minahasa, mau nggak mau Dodi Prawiranegara ini menuruti perintah Teddy Minahasa untuk menjual dari sitaan ini ke Jakarta, saudara. Nah, sehingga dari hal ini maka ini yang menjadi poin penting yang disampaikan dari sidang pemeriksaan pada beberapa waktu lalu, karena ada dua keterangan versi yang berbeda. Kalau kita review sedikit, saudara, apa sebetulnya peran dari Teddy Minahasa? Ia sebelumnya sudah memerintahkan AKBP Dodi ini untuk mengambil 5 kg sabu-sabu dari Sumatera Barat, yang kemudian dari jumlah tersebut sudah ada 3,3 kg sabu-sabu yang disita oleh polisi, kemudian ada 1,7 kg sabu yang sudah beredar di Jakarta. Tifal. Baik, selanjutnya ada rencana kemudian pengajuan perlindungan ke LPSK atau pengajuan justice kolaborator dari ex-Kapolres Bukit Tinggi ini. Sejauh mana peluangnya dan sejauh apa pula proses yang diupayakan oleh kuasa hukum untuk bisa mengegolkan begitu, meloloskan proses sebagai justice kolaborator ini? Yang jelas, Tifal dan juga saudara, bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ini tetap membuka peluang ataupun membuka selebar-lebarnya kepada siapa saja yang akan mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator. Yang penting ada orang yang bisa mendapatkan perlindungan saksi ini dari LPSK. Ini tentunya sudah ada syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, saudara. Apa saja syarat untuk menjadi justice kolaborator? Poin paling penting yang pertama adalah tindak pidana yang diungkap ini merupakan tindak pidana serius dan terorganisir. Kemudian bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapnya, saudara. Nah, yang perlu diketahui, Tifal dan juga saudara, selain AKBP Dodi Prawiranegara yang juga mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator, ada juga Linda dan juga Samsul Ma'arif yang ini juga mengajukan diri untuk menjadi justice kolaborator. Kita tunggu bersama bagaimana nanti selanjutnya tanggapan dari LPSK sendiri. Tifal. Sampai ada kepolisian yang terlibat, bahkan warga sipil ikut dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apa yang Anda cermati soal perjalanan kasus ini dari awal sampai akhirnya ada penetapan tersangka? Yang jelas, saudara, bahwa dari awal kasus ini pun terjadi, maka dari hal ini penyidik masih akan terus mendalami terkait dua keterangan versi yang berbeda ini, karena yang disebutkan sebelumnya ada versi keterangan yang disampaikan oleh Teddy Minahasa ini berbeda dengan Dodi Prawiranegara, saudara. Maka yang disampaikan bahwa ini masih akan terus melakukan proses pendalaman terkait penyelidikan ini, Tifal. Baik, melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan, jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Terima kasih.